Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keteladanan dari para salafus saleh tentang sangat berhati-hati terhadap korupsi. Baik, saya akan bacakan 2 kisah di sini. Jadi insya Allah waktunya masih cukup, tentang 2 kisah dari orang yang sangat berhati-hati terhadap korupsi. Jadi kisah ini adalah kisahnya sahabat Umar bin Khattab. Ini adalah kisahnya sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, adalah seorang khalifah kenamaan yang mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Tetapi karena keteladanannya, karena ketawaduannya, itu bajunya bertambal 2, di pundak kiri dan di pundak kanan, karena sangat tawadu. Maka Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta berkata bahwasanya sahabat Anas mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya memakai jubah yang bertambal di 2 pundaknya. Jadi betapa sangat menjaga dari harta yang haram. Meskipun seorang khalifah yang jika dia menginginkan fasilitas yang banyak, itu sangat pantas, karena beliau adalah seorang pemimpin yang mampu menaklukkan 2 imperium besar. Tetapi ternyata beliau tetap mau bersahaja dengan jubah yang bertambal 2. Maka disebutkan pula bahwa sahabat Umar bin Khattab ini memiliki seekor unta. Budaknya setiap hari memerah susunya. Susunya ini diperah, diambil untuk diberikan kepada sahabat Umar. Suatu ketika budaknya ini membawa susu unta ke hadapan sahabat Umar. Tetapi sahabat Umar pada saat meminum susu unta tersebut punya firasat lain. Jadi maaf, belum diminum ya, punya firasat lain ketika diberikan kepada beliau. Susu unta dari mana ini? Jadi dijawab oleh budaknya menjawab, seekor unta milik negara yang telah kehilangan anaknya. Jadi ada untanya ini anaknya sudah mati, sehingga susunya tidak diambil oleh anaknya, tidak diperah oleh anaknya. Maka budaknya mengatakan, ini adalah unta milik negara yang telah kehilangan anaknya. Maka saya ambil susunya agar tidak kering, dan ini adalah harta Allah, kata budaknya. Maka sahabat Umar mengatakan, celaka engkau beri aku minuman dari neraka. Jadi saking hati-hatinya. Nah, kalau kita kan berpikir pakai logika, ora popo anak Israono gitu kan. Jadi kalau kita mungkin kepikirannya begitu, ora apa-apa anake serono. Daripada ora dombero anake, mending dijupuk wae, kan begitu. Ternyata tidak, beliau mengatakan celaka engkau beri aku minuman dari neraka. Maka bagi seorang pemimpin yang adil seperti sahabat Umar, penampilan bukanlah ukuran. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, maka dia akan kembalikan. Karena itu adalah milik negara, milik umat, maka dia dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada umat. Itulah seorang Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Di kisah lain tentang beliau kita akan lanjutkan, masih cukup waktunya. Jadi suatu saat Abu Musa, salah seorang gubernur, ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ini menitipkan sejumlah uang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Abdullah dan Ubaidillah. Jadi sahabat Umar ini punya putra, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ubaidillah. Nah, Abdullah dan Ubaidillah ini adalah putra dari sahabat Umar, khalifah. Sementara Abu Musa al-Asy'ari itu adalah gubernur. Jadi gubernur di kota Basrah di Irak. Maka ketika sampai di Irak, di kota Basrah, Abu Musa menitipkan uang kepada Abdullah dan Ubaidillah, menitipkan uang negara.
yang hendak dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Seraya berkata bahwa uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perdagangan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milik kalian. Jadi gubernur mengatakan, saya pinjami uang ini silahkan untuk bisnis, beli di Irak, jual di Madinah. Nanti untungnya untuk kamu dan uang pokoknya dikembalikan ke Khalifah Umar. Maka dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang juga merupakan anak Khalifah menyetujuinya. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh untung. Lalu mereka menyerahkan surat dari Gubernur Basrah kepada sahabat Umar. Jadi menyerahkan surat dari Abu Musa Al-Asy'ari yang berisi menitipkan uang negara melalui dua putranya serta mengizinkan untuk dagang. Maka sahabat Umar kemudian bertanya kepada putranya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Jawabannya tidak. Maka sahabat Umar pun kemudian marah. Kenapa? Karena dia dititipi itu karena anak khalifah, sementara yang lain yang tidak anak khalifah tidak dititipi dan tidak diminta untuk berdagang. Maka Umar berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya untuk Baitul Mal. Jadi diminta untuk menyerahkan modal dan labanya untuk Baitul Mal. Karena bagi sahabat Umar ini adalah korupsi. Maka putranya yang namanya Abdullah bin Umar diam, tidak menjawab. Demikian pula Ubaidillah itu pada saat itu kemudian memberanikan diri untuk berkata, wahai Amirul Mukminin atau wahai ayah, tidak pantas engkau melakukan itu, karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Salah seorang yang hadir dalam majelis itu berkata, wahai Amirul Mukminin, buat jadi mudorobah. Jadi dibuat jadi mudorobah. Maka sahabat Umar pun menyetujuinya. Maka modal dan setengah laba diambil sahabat Umar dan setengah keuntungannya diserahkan kepada Abdullah dan Ubaidillah. Ini karena bentuk kehati-hatian sahabat Umar agar putranya tidak terjatuh dalam korupsi. Nah, meskipun tadi tampaknya adalah dipinjamkan uang, maka kemudian akadnya diubah menjadi mutorobah atau bagi hasil, sehingga selamat dari korupsi. Dan Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana seorang sahabat sangat berhati-hati terhadap perilaku yang dapat menjatuhkan dirinya ke dalam sesuatu yang disebut sebagai bentuk korupsi. Maka kita perlu mencontoh bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati di dalam hal ini. Ya, insya Allah masih ada waktu. Saya cerita satu lagi. Kali ini adalah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang pernah tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ya, baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah seorang khalifah yang sangat piawai, dan beliau termasuk khalifah yang jujur dan berhasil. Beliau ini dari Bani Umayyah, memerintah pada tahun 99 Hijriah hingga ia wafat tahun 101 Hijriah. Jadi tidak lama. Beliau hanya kurang lebih sekitar 3 tahun, tetapi memimpin 2/3 belahan dunia pada waktu itu, dan rakyatnya sangat makmur. Nah, pada suatu musim dingin, seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk berwudu. Nah, suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya di mana air wudu itu dipanaskan. Jadi kalau di musim dingin air itu dipanaskan, dihangatkan supaya wudunya tidak kedinginan. Nah, suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kemudian bertanya, di mana air ini dipanaskan?
Maka budaknya menjawab, aku panaskan di atas tungku dapur umum milik negara. Kaget, kok dipanaskan di tungku dapur umum milik negara? Maka seketika itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muzahim, kepercayaannya, untuk mentaksir berapa kayu bakar kira-kira yang dipakai selama ini, yang terpakai untuk memanaskan air wudhunya. Lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum. Karena saking khawatirnya itu termasuk bagian dari korupsi. Kalau orang sekarang gimana kira-kira? Ora apa-apa gitu ya. Ternyata ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir kalau itu masuk dalam kategori korupsi. Nah, suatu ketika juga pernah Gubernur Jordan mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, saat kurma diterima maka Khalifah bertanya, pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Jordan? Kurirnya menjawab, kendaraan kuda pos milik negara. Jadi ternyata kurmanya 2 keranjang tadi dari Jordania ke kantor gubernur itu dikirim pakai kuda pos milik negara. Maka Umar berkata, pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal. Karena khawatir bahwa gubernur Jordan tadi ketika mengirim 2 keranjang kurma kepadanya menggunakan fasilitas negara, maka dia katakan, pergilah engkau ke pasar dan jual, ini bilang kepada kurirnya, pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke negara, karena diangkut dengan fasilitas negara. Maka kurir itu pun menjualnya di pasar. Jadi sama kurirnya 2 keranjang kurma itu dijual di pasar. Sesampainya di pasar, kurma 2 keranjang ini dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan, kerabat Khalifah. Sehingga 2 keranjang ini sampai ke rumah Khalifah lagi. Begitu sampai di rumah Khalifah, karena dihadiahkan kepada Khalifah, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat, ini 2 keranjang yang tadi saya suruh untuk jual di pasar kok masih di sini. Masih di sini. Padahal tadi sudah dijual dan uangnya sudah diserahkan ke Baitul Mal dan sudah dibeli oleh saudaranya dari pasar. Tetapi karena melihat lagi 2 keranjangnya, maka dia terima hadiahnya tersebut dan dia makan bersamanya. Setelah itu dia mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan diserahkan lagi ke Baitul Mal. Baitul Malnya untung kepada ini. Jadi Baitul Malnya untung karena 2 keranjang kurma dibayar 2 kali. Karena tadi bayarnya 3 kali malah. Karena menguntungkan siapa tadi? Sudah dibayar lagi di pasar. Nah, inilah kejujuran aparatur negara pada masa itu agar tidak terjatuh dalam perilaku korupsi. Demikian pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain di bab korupsi ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati karena jabatan itu adalah amanah. Sebagai penutup, saya kutipkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Rasul kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, tidak cakap dalam mengurus pemerintahan. Wa innaha amanah, padahal jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah, dan ia nanti pada hari kiamat khizyun wa nadamah, dia akan menjadi penyesalan dan juga kehinaan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikan sesuai dengan haknya. Wa atalladzi alaihi fiha, dan orang yang bisa menunaikan amanah padanya. Jadi inilah sebagai penutup hadis riwayat Imam Muslim bahwa jabatan itu adalah amanah, pegawai itu adalah amanah, karyawan itu adalah amanah.
maka hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam penyesalan pada hari kiamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.